Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian dikatakan wal bala'u ya'ni al-imtihanu. Sedangkan makna al-bala, bencana, adalah maknanya imtihan, ujian. Fal hawaditsu wal masa'ib allati nazalat bi Bani Israil kanat bimathabatil imtihan lahum. Artinya bahwa berbagai macam peristiwa, musibah dan bencana yang menimpa kaum Bani Israil itu adalah merupakan ujian kepada atau bagi mereka. Kama qadiyatil bala'u bima'adal yaqab. Tapi juga terkadang al-bala ini maknanya adalah iqab, siksaan. Li'anna Bani Israil sabaqa lahum an kafaru bi ni'mati rabbihim. Fakana ma asabahum min ali fir'aun iqaban ala kufranihim. Karena kaum Bani Israil mereka pernah melakukan kekufuran, pengingkaran pada ajaran ilahi. Mereka mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Maka yang menimpa mereka dari keluarga Fir'aun merupakan siksa, merupakan iqab, azab atas kekufuran mereka. Minal mulfit lin-nadhari anna al-Qur'ana yusamma dhabhal abna'i wa istihya'an nisa'i 'adzaban. Walau 'arafna anna istihya'an nisa'i yani istibqa'uhunna wa tarakahunna ahya la tadhihu lana anna al-Qur'an yushiru ila anna mithla hadzal istibqa' al-mudil huwa 'adzabun aidan mithla 'adzabil qatli. Yang perlu kita perhatikan juga di sini bahwa Al-Qur'an menjelaskan tentang istilah, yaitu disembelihnya anak-anak mereka. Mereka menyembelih anak-anak dari bangsa Israel, ya. Dan juga istilah istihya'un nisa adzaban, yaitu menghidupkan atau memberikan hidup para wanita, adzaban dengan adab, ya. Jadi penyembelihan anak dan membiarkan hidup anak perempuan diistilahkan dengan azab. Dan sebenarnya kita mengetahui bahwa dibiarkannya hidup para wanita itu artinya tidak dibunuh, ya, tidak disembelih, dibiarkan tetap hidup. Itu mereka dibiarkan tetap hidup dan tidak dimatikan, tidak dibunuh, tidak disembelih sebagaimana anak laki-laki. Nah, kalau kita pahami seperti ini, maka akan jelas bagi kita bahwa Al-Qur'an itu mengisyaratkan dan menjelaskan bahwa membiarkan hidup wanita semacam ini, tetapi dengan penuh kehinaan, dijadikan budak, diperkosa dan segala macam kehinaan ditimpakan oleh penamanya Fir'aun, ini merupakan azab juga, merupakan bentuk dari azab dan siksaan. Yaitu seperti siksaan membunuh. Jadi siksaan bermacam-macam. Ada siksaan yang dalam bentuk pembunuhan pada anak-anak, ada siksaan dalam bentuk dibiarkan hidup tapi dihinakan. Itu pun tidak lebih dahsyat daripada pembunuhan. Wa hadzal ma'na yushiru ilaihi al-Imam Amirul Mukminin Ali alaihi salam idz yaqul fal mautu fi hayatikum maqhurina wal hayatu fi mautikum qahirina. Imam alaihissalam bersabda bahwa sesungguhnya kematian di dalam kehidupan kalian adalah makhurin, yaitu yang dipaksa, ya. Wal hayatu fi mautikum qahirin, sedangkan kehidupan dalam kematian kalian qahirin, yang menguasai. Jadi keduanya merupakan siksaan, ya. Disebut dengan istilah azab begitu. Ketika al-maut atau kematian yang akan menimpa mereka secara terpaksa, atau kehidupan yang penuh dengan kehinaan juga merupakan adab, bentuk adab yang lain. Amaliyatul imatati kanat syamilatan lidzukuri wal inasi ma ikhtilafin fi marsati hadhil amaliyati. Pada dasarnya sesungguhnya praktek mematikan, ya, dari bangsa Fir'aun atau keluarga Fir'aun itu juga meliputi kepada anak laki-laki sebenarnya. Tetapi ada perbedaan di dalam mempraktekkan mematikan tersebut.
Wa fi alamin al-mu'asir yamarisu at-taghit al-ardi amaliyat al-imatati aidan bi asalib ukhra wa dhalika an tariqi qatl ruhir rujulah fi adh-dhukur wa dafil nas ila mustanqai isba' syahawat. Jadi sebagaimana pada masa kehidupan Nabi Musa, pada masa Nabi Musa kaum masa Firaun, di sana mereka melakukan pembunuhan pada anak laki-laki dan membiarkan hidup pada anak perempuan dan menghinakannya. Maka pada masa sekarang pun terjadi seperti itu dengan adanya perbedaan metode, perbedaan cara. Pada masa sekarang pun para togut-togut, penguasa yang zalim di muka bumi ini, mereka melangsungkan dan mempraktekkan mematikan anak laki-laki dan menghinakan anak perempuan dengan biarkannya hidup, tapi dengan cara yang lain. Pada ini adalah sama, yaitu anak laki dibunuh dengan cara yang lain, dengan macam-macam cara, tidak seperti dahulu, dan anak perempuannya dihinakan, dijadikan budak, dijadikan pemuas syahwat. Ini pun dalam bentuk siksaan yang lain. Ya. Jadi dari ayat di atas, ayat 49 dapat kita simpulkan bahwa begitu perhatiannya Allah kepada kaum Bani Israel dan begitu degilnya kaum Bani Israel yang Allah selamatkan. Ya, Allah telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun yang menimpakan azab, menyiksa mereka, menzalimi mereka, menjadikan para wanita sebagai budak, dihinakan, ya, sebagai pembantu mereka. Itu adalah semuanya bala'un mir rabbikum, merupakan bencana, bala, petaka dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Dan sekarang pun terjadi seperti pada masa lampau dalam bentuk yang lain. Jadi sejarah mengulang dirinya, cuma berbeda caranya, berbeda metodenya. Kalau kita perhatikan, tidak sedikit ya dari raja-raja atau para penguasa yang membunuh kaum lelaki dengan cara yang lain, misalnya dengan perak, dengan bom, dengan meracuninya dan lain sebagainya. Baiklah, ayat berikutnya pada ayat 50 di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami memecah laut lewat tongkat Nabi Musa. Fa anjaynakum, maka dengan pecahnya laut itu, dengan terbelahnya laut itu, kami selamatkan kalian wahai kaum Bani Israel. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, yaitu Fir'aun dengan antek-anteknya. Wa antum tanzurun, dan sementara kalian menyaksikan dengan mata kalian sendiri bahwa kami telah menyelamatkan kalian dan Fir'aun telah kami tenggelamkan. An-najatu min ali fir'auna, keselamatan dari kejahatan keluarga Fir'aun. Al-ayatu sabiqatu asyarat ila najati Bani Israel min barasinil fir'auniyin. Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa kaum Bani Israel itu diselamatkan dari kejahatan bangsa-bangsa Fir'aun, raja-raja Fir'aun. Wa hadhil ayatu tuwaddihu tariqatan najat, dan ayat ini menjelaskan tentang tata cara bagaimana mereka bisa selamat, yaitu dengan cara dibelahnya laut atau dipukulnya laut sehingga menjadi dua bagian. Seperti sudah maklum kisah tersebut. Qadiyatu gharqi ali fir'auna fil bahri wa najati Bani Israil waradat fi suwari adidatin misla suratul A'raf al-ayah 126. Kisah atau peristiwa tenggelamnya Fir'aun, Raja Fir'aun dengan antek-anteknya dan para penguasa dan para pengikutnya di laut. Juga kisah tentang keselamatan kaum Bani Israel itu terdapat dikisahkan di dalam beberapa surat, seperti surat Al-A'raf ayat 126, surat Al-Anfal ayat 54, surat Al-Isra ayat 103, dan juga surat Asy-Syu'ara ayat 63 dan 66, dan surat Az-Zukhruf ayat 55, surat Ad-Dukhan ayat 17 dan yang setelahnya. Fi hadhihi suwari dzakarat kulla tafasil hadisah. Ayat ini seluruhnya dalam beberapa surat
mengkisahkan dan menjelaskan secara terperinci tentang peristiwa tersebut, yaitu peristiwa dibelahnya laut dengan tongkat Nabi Musa. Amma hadhil ayatu faktafat bil isyarati ila hadhihi ni'mati lahiyati fi ma'radi da'wati Bani Israel ila qabul risal al-khatimah. Jangkat ayat ini hanya menjelaskan secara singkat bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka untuk mengajak mereka Bani Israel agar dapat menerima risalah, sehingga mereka diselamatkan dari kejaran Firaun, ya. Al-hadafu min tadhkir Bani Israel bihadzal hadath alladhi bada'a bi khawfin syadidin wa intaha bi intisarin sahikin huwa daf'uhum lisyukri wa lisayri ala tariq risalati lahiyati al-mutamatsilati fi dinin Nabi al-Khatam. Tujuan utama menyebutkan dan menjelaskan kaum Bani Israel dengan peristiwa semacam ini itu adalah yang dimulai dengan rasa takut yang dahsyat yang menimpa mereka. Kemudian pada akhirnya mereka juga mendapat pertolongan dan kemenangan yang gamblang dan jelas. Nah, tujuannya adalah untuk memotivasi mereka, mendorong mereka untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka berjalan pada jalan risalah ilahiyah, pada jalan yang hak, itu jalan agama yang benar, agama Nabi yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu tadhkirun lil bashariyati bil imdad lillahi alladhi yashmulu kulla ummatin sairatin bi jiddin wa ikhlasin ala tariqillah. Sebagaimana juga ayat ini sebagai penjelasan kepada seluruh umat manusia akan adanya imdad dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh umat yang berjalan di jalan ilahi, di jalan kebenaran, jalan menuju kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, bahwa ini menjelaskan bahwa orang yang berjalan pada jalan ridha Allah pasti akan Allah tunjukkan jalan keselamatan dalam menuju kepadanya. Sampai di sini pembahasan tafsir kita dari surat Al-Baqarah ayat 49 dan ayat 50. Pada kajian akan datang kita akan teruskan pada ayat yang ke-51 insyaallah. Jangan saja jika ada kesalahan, ada kekeliruan dan kehilapan tolong dimaafkan dan dikoreksi, diperbaiki. Saya mohon doanya selalu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.